رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علما نافعا وارزقني فهما صادقا اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتمنع بعطائك اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتمنع بعطائك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وزدنا الدين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat, hidayah, inayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama, mengkaji bersama daripada ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu kemarin yang mana sampai pada fa'aqulu wabillahi taufiq, ya. Maka Al-Imam Ghazali di sini beliau mengatakan setelah pendahuluan beliau, ya, yang mana menjelaskan tentang jalan-jalan yang mana yang akan kita tempuh nanti, ya, ketika kita ingin menuju di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada kita sebelum, ya, marhalah ataupun jalannya kita tempuh itu kan banyak, ada namanya ilmu dulu. Setelah ilmu nanti baru ada ibadah. Setelah ibadah nanti ada permasalahan hati yang ada dalam diri kita ini. Tapi pertama kali, ya, yang mana yang menggerakkan hati kita, ya, ataupun yang membangkitkan kita daripada rasa kelalaian ini, yang pertama kali itu tidak lain hanyalah, kata beliau, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau katakan, inna awwala ma yatanabbahul 'abdu bil ibadah. Maka sesungguhnya pertama kali yang mengingatkan kita, membangunkan kita daripada rasa kelalaian menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yataharraku li suluki tariqiha, dan kita menelusuri daripada jalan ibadah tersebut, maka yang membangunkan kita itu tidak lain hanyalah bi khatratin samawiyatin minallah. Itu adalah pikiran ataupun lintasan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, wa taufiqin khasin ilahi, dan taufik khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu kalau di dalam bahasa Arab dinamakan khalqul qudrah al-musabbibah lil khair wat ta'ah. Ya, Allah ciptakan kita kemampuan yang mana kemampuan tersebut bisa menunjukkan kita pada sesuatu hal yang baik atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak semua orang bisa mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua orang Allah ciptakan dia kemampuan yang mana kemampuan tersebut menyebabkan dia untuk berbuat baik, bisa menyebabkan dia untuk berbuat taat, bisa menyebabkan dia untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang hadir di sini, maka
kita sudah mendapatkan salah satu bentuk daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih kemampuan, kita datang ke mana? Kita datang ke masjid mengikuti pengajian. Nah, itu adalah bentuk taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini Al-Imam Ghazali katakan wahwal ma'ni, yang mana yang membangunkan kita daripada kelalaian itu taufik, itu adalah taufik. Maka inilah yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Di sini istifham. Ayat setelahnya itu apa? Ada yang hafal ayat tidak? Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Kalau tidak salah ada tulisannya fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Ada yang hafal Quran enggak? Ini. Enggak deh. Nanti kita cetak abang hafal Quran, jadi kalau hujan dia bisa hafal Quran khusus di masjid ini dah. Dia imam Quran, ya, tarawih Quran, dia ngaji Quran di sini insyaallah. Ya. Maka di sini Allah memberikan istifham, pertanyaan kepada kita, apakah sama? Apakah sama orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dadanya, Allah lapangkan dadanya di dalam menerima agama Islam, yang mana dengan dia menerima agama Islam itu dia punya hati mendengarkan Al-Qur'an sejuk, berbuat baik dia mau, melakukan sesuatu hal yang taat dia mau. Maka orang-orang yang seperti itu, kata Allah, bahwa ala nuri min rabbih, sesungguhnya orang itu berjalan di atas cahayanya Allah, berjalan di atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagian ulama tafsir mengatakan syarhus sadr, yang dinamakan dengan kelapangan hati itu apa? Ikmalul istidad. Yang dinamakan dengan kelapangan hati itu adalah ikmalul istidad. Dia disempurnakan persiapan dia untuk menerima daripada ajaran-ajaran Islam. Orang-orang seperti itu, berarti orang-orang yang sudah dilapangkan hatinya oleh Allah. Kita ini kalau datang masjid enak hati kita. Kalau kita dengar Al-Quran enak hati kita. Kalau kita berbuat baik enak hati kita. Nah, berarti itu gerak-gerik kita, ataupun kita berarti bisa menyimpulkan berarti hati kita ini sudah ada taufik, sudah ada hidayah, sudah ada cahaya ilahi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, Beliau mengatakan di dalam hadisnya, innan nura idza dakhala al-qalba, sesungguhnya cahaya itu apabila telah memasuki hati, maka hati tersebut infasah wan syarah, menjadi lapang, menjadi lega. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yu'raf biha? Apakah ada alamat kalau kita ini pengen tahu, oh hati kita ini sudah dilapangkan oleh Allah, hati kita ini sudah diberikan cahaya oleh Allah, ada enggak alamatnya wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad katakan ada. Apa alamat tersebut? At-tajafi an daril ghurur. Tajafi bermakna al-mujafah, yakni at-tabaud. Kita menjauh. Kita menjauh atau kita mengasingkan daripada dunia yang fana ini. Dunia yang penuh tipu daya ini, kita nggak cinta sama dunia, kita jauh sama dunia, kita zuhud sama dunia, kita nggak ngincar harta, kita nggak diperdaya oleh harta, itu salah satu alamat di dalam hati kita sudah terpancar cahaya Allah Subhanahu wa taala. At-tajafi an daril ghurur, kita menjauh daripada kehidupan dunia yang fana ini, kita nggak cinta zuhud daripada dunia. Kan zuhud itu kan di dalam arti az-zuhud itu bukannya, sebagian ulama mengatakan laisa zuhdu bi an la tamlika syai'an, innama zuhdu alla yamlikaka syai'un. Ulama katakan zuhud itu bukannya ente enggak punya apa-apa, bukan. Zuhud itu bukannya ente enggak punya sesuatu, bukan.
Tapi zuhud itu Allah yang melikaka syai'un, sesuatu itu tidak memegangmu. Ya, misalnya ada orang punya mobil, nggak bisa langsung dicap, ini orang nggak zuhud, ini orang cinta dia. Bukan arti zuhud itu ente nggak punya mobil, bukan arti zuhud itu ente nggak punya uang, bukan. Arti daripada zuhud yaitu uang ataupun mobil itu tidak memperalat kita. Dalam artian apa? Ketika mobil itu dicabut oleh Allah, ketika uang itu diambil oleh Allah, walaupun sehelai rambut pun nggak bergerak, nggak sedih, nggak frustasi, nggak galau. Nah itu baru dinamakan zuhud. Berapa banyak orang yang lebih kaya daripada kita, yang sekiranya kalau kita lihat dia udah punya semua, tapi kalau dilihat daripada zuhudnya mungkin dia lebih zuhud daripada kita yang nggak punya apa-apa. Makanya banyak daripada doa daripada ulama wali min auliyaillah, mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini cuman hanya ada di tangan kami dan terbatas. Wa la taj'alid dunya fi qulubina, jangan kau masukkan dunia di hati kami, jangan. Letakkan dunia cuma di tangan. Kalau di tangan, sesuatu hal yang hilang di tangan kita biasa saja karena tidak masuk di hati. Nah itu bisa dikatakan zuhud. Jadi jangan maksud daripada kita dapat daripada hidayah ataupun cahaya. Nabi katakan at-tajafi an dalil ghurur, kita menjauhi daripada kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini yang penuh dengan tipu daya ini. Bukan dalam artian kita hidup fakir miskin, kita hidup di gubuk, kita nggak mau nyari duit, kita nggak mau bekerja, kita nggak mau punya kendaraan, bukan. Maksud daripada itu semua jangan sampai kita melekatkan dunia itu di hati kita. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita sudah termasuk orang yang zuhud. Ya. Maka banyak sekali problematika yang ada di zaman sekarang ini, ya, yang didasari atas tidak keridhoannya kita atas kenikmatan yang orang lain dapatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan pernah katakan, "Wala tatamannu ala ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd," kata Allah. Itu jangan berandai-andai atas suatu kenikmatan yang sudah Allah berikan di antara sesama kalian. Orang dikasih mobil itu enggak usah iri. Orang dikasih jabatan yang itu enggak usah iri. La tatamannu, jangan merasa iri atau mengharapkan nikmat orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita ini semua sudah dikasih nikmat oleh Allah. Makanya dikarenakan sebagian kita ini belum bisa belajar untuk qanaah, menerima ataupun ridho daripada nikmat ataupun takdir daripada Allah, maka banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sini itu ditimbulkan atas ketidakridhoannya kita daripada bagian yang sudah Allah berikan kepada kita. Banyak orang nyopet masih. Kenapa orang nyopet? Kenapa orang maling? Kenapa orang merampas hak orang lain? Tadi karena dia tidak ridho dengan Allah yang berikan kepada dia. Sekarang kasus perzinahan sekarang, cari di internet siapa yang paling banyak kasus zinanya? Orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah kasus perzinahannya lebih banyak daripada orang yang belum menikah sama sekali. Kenapa sebabnya? Tadi dia tidak ridho dengan yang sudah Allah bagi kepada dia. Nah itu tadi ya. Jadi kalau kita ingin merasa, ya, pengen tahu apakah hati kita ini sudah ada daripada cahaya, ya, maka kita, ya, menjauhi daripada dunia, ya. Bukan berarti kita tidak memilikinya atau tidak menikmatinya, bukan. Berarti dalam artian dunia itu tidak melekat dalam hati kita, tidak membawa kita lupa dengan Allah, tidak membawa kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau seandainya dunia itu pun hilang sekejap dari mata kita, satu helai rambut pun tidak bergerak, apalagi hati kita. Itu alamat yang pertama.
Nah, kalau kita pengen tahu apakah ada cahaya di hati kita atau tidak. Alamat yang kedua kata Nabi besar Muhammad, al-inabatu ila daril khulud. Al-inabah yakni ar-ruju'. Kita kembali. Kita jauhi dunia, kita kembali kepada akhirat. Kehidupan yang kekal abadi. Tempatnya kita nanti bercanda gurau. Tempatnya kita nanti menikmati hasil yang sudah kita kumpulkan di dunia, nanti hasilnya nanti kita petik di akhirat. Makanya tidaklah penting kumpul di dunia sama keluarga ataupun hal-hal yang lain itu enggak penting. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa mempertahankan perkumpulan ini sampai kita benar-benar bisa berkumpul nanti di akhirat. Jadi misalnya kalau kita punya anak, sekarang ini banyak lagi orang tua yang memondokkan anaknya di pesantren misalnya. Jangan sedih tidak apa-apa. Kalau mau sedih juga tidak apa-apa, tapi jangan sampai sedih itu membatalkan ente untuk tidak menyekolahkan anak ke pondok pesantren atau mengajarkan anak pendidikan agama. Yang dicari itu bukan kumpul di dunia. Ente kumpul di dunia paling berapa lama? Lamanya berapa lama? 60 tahun gitu kan kalau panjang umur. Paling ada orang yang umurnya cuma 20, ada orang umurnya 30, ada orang yang umurnya 40. Buat apa? Perkumpulan yang sementara ini ente pertahankan, tapi perkumpulan yang abadi di akhirat ente gak mau. Yang kita cari sekarang ini adalah bagaimana kita sekeluarga bisa kumpul bersama nanti di akhirat menikmati daripada jamuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita cari. Salah satu daripada kuncinya agar kita bisa kumpul tadi. Kita punya anak, kita sekolahkan, kita ajarkan agama, kita suruh dia untuk sholat, kita suruh dia untuk berbuat baik, kita suruh dia untuk melakukan hal-hal yang bentuknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh hafal Quran agar bisa menjadikan syafaat nanti untuk kita. Karena Quran itu syafaat bagi orang yang membawa. Kalau kita punya anak kita hafal Quran, nanti di akhirat kelak anak kita itu dihadiahkan oleh Allah mahkota, yang mana mahkota tersebut itu dipakaikan di kepala kita. Mahkota yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar kalau orang sekarang juara 1, juara umum, juara MTQ, dapatnya apa? Dapatnya piala. Piala biasa. Tapi enggak apa, itu nilai daripada kerja keras. Tapi di sini bakal didapatkan mahkota. Siapa yang ngasih? Allah. Dikasih untuk siapa? Dikasih untuk orang tua bagi anak yang menghafal Al-Qur'an. Nah, itu adalah persiapan ataupun cara kembalinya kita kepada akhirat. Dan alamat yang ketiga kata Nabi besar Muhammad, al-istidad lil maut qabla nuzulil maut. Kita siap-siap untuk mati sebelum mati itu dah datang. Dengan siap-siap untuk mati itu bukan kita nyiapkan harta, bukan kita nyiapkan aset, bukan kita nyiapkan saham, bukan kita nyiapkan sawit berpuluh-puluh hektar untuk anak-anak kita buka. Istidad lil maut itu bekal kita nanti untuk kita menghadapi kematian. Kapan mulainya? Kapan mulai persiapannya? Kapan kita mulai persiapan untuk mati? Kapan? Sekarang, detik ini sudah mulai persiapan untuk mati. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persiapkan persiapan untuk meninggal. Orang yang menjauhi dunia dan mendekat kepada akhirat, dan dia mempersiapkan diri dia untuk mati nanti, maka 3 ciri ini termasuk orang-orang yang sudah Allah lapangkan dadanya, Allah titipkan cahaya ataupun hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri mereka. Jadi sebelum kita beribadah,
sebelum kita datang ke sini. Maka yang mendahului kita itu adalah taufik. Ada taufik dari Allah. Nah, kita mau mengindahkan nggak taufik ini? Kita mau jalan nggak di sini? Nah, itu baru dari kita. Kemudian di sini Al-Imam Ghazali katakan, jadi sebelum kita beribadah, tahap pertama kita itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ibadah itu samaratul ilm. Ibadah itu buahnya ilmu. Ibadah buahnya ilmu. Kalau ibadah buahnya ilmu, berarti ilmu dulu baru ada ibadah. Gak mungkin ada ibadah baru ada ilmu. Jadi ilmu baru ibadah. Nah, kita ini di dalam keyakinan, sebelum kita memasuki tahap ibadah, maka di situ kita memasuki tahap al-ilm wal ma'rifah. Ilmu dan ma'rifah. Nah, sebelum ada tahap itu, biasanya seseorang itu ada lintasan dalam hati biasa. Ada lintasan dalam hati. Kalau kita pernah dengar ada di dalam ayat Al-Qur'an itu cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada yang apa ayatnya? Ya Allah, wa idh qala Ibrahim li abihi adhara tattakhidhu man ahliha qala inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi yakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala al-ghurubul akhir falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam tahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin falamma ra'a asy-syamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala in ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Kalau asal seperti itu, coba dilihat lagi ayatnya. Jadi ringkasan ceritanya, kan Nabi Allah Ibrahim itu sebelum beliau mendapatkan petunjuk siapa yang harus beliau sembah, beliau kan dididik ataupun diasuh oleh pamannya yang bernama Adam. Itu pun masih khilaf antara ulama, karena Nabi besar Muhammad itu tidaklah dilahirkan kecuali keturunannya itu semuanya orang-orang suci. Orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa idh qala Ibrahim li abihi ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada abahnya Adam, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Apakah kalian menjadikan patung-patung itu Tuhan kalian? Berkata kepada abahnya Adam yang menyembah berhala. Di sini ulama mengatakan maksud daripada ayat Al-Quran abi ataupun dikatakan abah itu adalah pamannya. Azar itu bukan abahnya, tapi pamannya Nabi Allah Ibrahim. Tapi memang keseringan daripada orang Arab itu paman di manzilatil ab. Yang namanya paman itu kedudukannya sama seperti bapak. Apalagi paman yang mengasuh dia. Itu udah sama kedudukannya seperti bapak. Nah, Nabi Allah Ibrahim pada saat itu dia katakan kepada pamannya ataupun ayahnya yang bernama Azar ini, apakah kalian menjadikan berhala itu adalah Tuhan kalian? Maka singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim ini dia merenung sambil duduk mungkin di luar, dia lihat falamma janna alaihi lail, ketika malam sudah datang. Apa yang dilihat Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim melihat bintang. Ketika Nabi Allah Ibrahim melihat bintang, beliau katakan, nah ini Tuhanku, ini Tuhanku. Falamma afala, tapi ketika bintang itu, kan bintang itu ada waktunya dan dia akan hilang. Ketika bintang itu hilang, Nabi Allah Ibrahim bilang, "Qala la uhibbul afilin." Aku enggak mau yang hilang-hilang. Kok bisa hilang hilang. Bintang hilang. Kemudian dia duduk lagi, dia lihat bulan. Ketika dia lihat bulannya juga hilang. Kemudian dia duduk lagi pagi harinya, dia lihat matahari. Oh, matahari besar.
bersinar, bercahaya. Oh, dia bilang ini Tuhan, karena dia lebih besar. Tapi matahari juga hilang. Maka disitulah timbullah percikan-percikan hati Nabiullah Ibrahim, dan pada saat itu dia sadar, oh bahwasannya Tuhan dia ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak bisa dilihat. Makanya pada saat itu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kasusnya yang ada di daripada Nabiullah Ibrahim. Kita juga pertama kali pasti ada di dalam hati kita, walaupun kita lahir di dalam agama Islam, sedikit banyaknya pasti ada lintasan-lintasan di dalam hati. Nah, sebelum kita memulai beribadah. Nah, di sini Imam Ghazali dikatakan, fa idza khatara bi qalbil abdi awwala kulli syai', apabila terlintas di hati seorang hamba awal kulli syai', yakni qabla syuru' fil ibadah, sebelum dia beribadah. Qabla kulli syai' qabla syuru' fil ibadah, sebelum dia beribadah pasti ada lintasan dalam hati. Apa lintasannya? Beliau katakan, anni ajiduni muna'aman bidurubin minan ni'am. Kita ini adalah lintasan hati yang mengatakan, oh aku ini terpenuhi dengan nikmat yang banyak. Lintasan hati kita katakan, oh aku ini punya nikmat yang banyak. Kal haya, aku hidup itu nikmat. Aku punya gudrah, kemampuan itu nikmat. Aku punya akal, itu nikmat. Aku punya an-nutq, aku bisa berbicara, itu nikmat. Wa anna li hadhihinna wasailil ma'ani asy-syarifah wal lazzah. Dan setiap nikmat-nikmat yang mana yang mulia dan kelezatan yang ada. Kita punya pendengaran, kita punya hidung, kita punya lidah bisa merasakan, hidung kita bisa mencium, lidah kita bisa merasakan manis, pedasnya makanan. Itu semua nikmat. Nah, itu semua lintasan dalam hati kita. Wa ma yansarif anni min durubil madari wal afat. Dan apa yang sarif, apa yang dafi, bahasa Indonesia apa? Yang sarif, yang menjauh daripada aku, dan aku terjauhi daripada kejahatan ataupun bahaya dan malapetaka. Jadi kalau seandainya terlintas dalam hati kita pertama kali, jadi kita ngerasa, oh jadi anak ini banyak nikmatnya, anak dikasih akal, anak dikasih hidup, anak dikasih penciuman, anak dikasih mata bisa melihat, anak ini ditolak dari bala, ya. Di sana ada gempa, di sini tidak ada, ya. Di sana ada tsunami, di sini tidak ada. Tapi di sini ada petir, nah, di sini ada petir. Di sini tidak ada gempa. Nah, tidak ada gempa. Tapi petirnya katanya tingkatnya nomor berapa? Nomor 3, nomor 4 di dunia. Dan kita merasa, oh ini adalah nikmat. Dan sesungguhnya ketika ada nikmat tersebut, pasti ada orang yang memberi nikmat ini. Gak mungkin nikmat ini bisa kita raih sendiri, gak mungkin. Pasti di dalam hati kita juga terlintas, oh di dalam nikmat yang banyak ini pasti ada zat yang memberikan nikmat, tapi kita belum tahu siapa yang beri nikmat ini. Tapi kita sadar, kita meresapi dalam hati kita ini banyak nikmatnya. Nah, tapi kita masih belum tahu tuh siapa yang memberi nikmat. Wa anna li hadhihi ni'mah mun'iman yutalibuni bi syukri wa khidmatih. Nah, ketika kita tahu bahwasannya yang nikmat yang banyak ini ada orang yang memberi, dan yang memberi nikmat ini yutalibuni bi syukri wa khidmatih, meminta kepadaku untuk mensyukuri nikmatnya, dan berkhidmah kepada dia dan taat kepada dia. In ghafaltu an dzalika fayadilu anni nikmatah. Kalau aku lalai daripada bersyukur dengan nikmat tersebut, maka nikmatku akan dicabut. Makanya sebagian ulama katakan, mereka mengatakan, kita bisa kena musibah, kita bisa kena bala, itu semua datangnya daripada diri kita sendiri.
Semua datangnya daripada diri kita sendiri. Tiap daripada musibah, tiap daripada bala itu datangnya daripada diri kita sendiri. Makanya ulama mengatakan idza kunta fi nikmatin fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alaiha bi syukril ilah. Terus wa dawim 'alaiha bi syukril ilah fa syukrul ilahi sari'un yudilun niqama fa syukrul ilahi yudilun niqam. Idza kunta fi nikmatin far'aha. Bagian ulama katakan idza kunta fi nikmat far'aha. Apabila kau pada saat itu mendapatkan daripada nikmat, far'aha, jaga nikmatnya, dijaga. Fa innal ma'asi tuzilul ni'am. Karena sesungguhnya maksiat itu bisa menghilangkan daripada nikmat yang ada. Wa dawim 'alaiha bi syukrillah. Kalau kau pengen nikmat tersebut ada terus, maka apa yang harus kita lakukan? Syukrul ilah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyukrul ilahi yudhilun niqam. Karena bersyukur kepada Allah bisa menghilangkan daripada siksaan ataupun malapetaka yang akan datang kepada kita. Syukuri, syukuri. Di dalam ya Allah. Tafsir Ibn al-Qayyim. Tafsir Ibn al-Qayyim di sini beliau katakan, beliau menukil kalamnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan, "Ma nadal bala illa bidzanbin, wala rufi' illa bitaubah." Imam Ali karramallahu wajhah katakan, "Ma nadal bala illa bidzanbin." Bala itu enggak mungkin turun kecuali memang daripada maksiat yang kita timbulkan. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau katakan mana dal bala illa bidan. Bala itu enggak mungkin turun kecuali memang daripada maksiat yang kita lakukan. Wala rufi' illa bitaubah. Dan bala tersebut enggak mungkin dicabut, diangkat oleh Allah kecuali kita bertaubat. Ya, begitupun juga daripada nikmat. Ya. Di sini beliau katakan famadalat anil abdi ni'mah illa bidzanbin wala halat bihi niqmah illa bidzanbin. Jadi seseorang hamba itu nikmatnya enggak mungkin dicabut oleh Allah kecuali apa? Bidzanbin. Kecuali dia melakukan maksiat. Dan seseorang hamba tidak dihalalkan bagi dia mendapatkan siksaan daripada Allah kecuali juga dengan maksiat. Jadi kalau kita merasa doa kita ataupun hidup kita ini kayaknya bala terus kayak bala terus kayaknya nikmatnya hilang terus setiap hari berarti kita pikirkan di situ. Nah, introspeksi diri, apakah anak ini lagi jauh sama Allah? Apakah anak ini lagi lupa sama Allah? Apakah anak ini lalai sholat fardunya? Atau apa gara-gara anak sholat zuhurnya jam 2 lalai? Atau gara-gara anak sholat asar jam 5:30? Anak mau ditima dulu nih, anak mau ngitungin kebun dulu nih, anak masih ada tender dulu nih, anak masih ada kerja dulu yang ini. Coba introspeksi diri kita. Kalau seandainya kita merasa nikmat itu sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah pasti ada kesalahan yang melekat di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah menimpa daripada kalian musibah kecuali dari apa yang sudah kalian kerjakan. Dari apa yang sudah kita kerjakan. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali nikmat tersebut memang kita sendiri yang berubah. Jadi nikmat yang hilang ataupun berubah itu semuanya itu daripada diri kita sendiri. Jadi di situ ada lintasan dalam hati. Ketika kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak, lintasan dalam hati juga mengatakan
Oh, kalau sudah ada nikmat yang banyak, berarti ada orang yang ngasih ini nikmat. Kalau ada orang yang ngasih ini nikmat, berarti dia menuntut untuk aku mensyukuri nikmat tersebut. Kalau seandainya aku tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka nikmat ini akan dicabut dan aku akan mencicipi daripada siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhikuni ba'sahu wa nikmatah. Ya, itu lintasan dalam hati. Wa qad ba'atha ilayya rasulan nadhira, dan sesungguhnya aku ini sudah diutus kepadaku seorang rasul yang menyampaikan kepadaku bahwasannya kita ini punya Allah, ya. Ayyadahu bil mu'jizatil kharijah lil 'adah, yang mana rasul tersebut tidak telah diutus kecuali Allah kuatkan rasul tersebut dengan mukjizat al-khariqah lil adat, yang mana mukjizat tersebut itu keluar daripada adat, yakni fawqa qatil bashar, di atas kemampuannya manusia. Jadi seorang nabi ataupun seorang rasul tidaklah diutus kecuali harus mereka memiliki mukjizat. Nah, mukjizatnya buat apa? Mukjizat itu sebagai dalil bahwasannya mereka ini benar daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mukjizat yang dimiliki seorang nabi itu berbeda-beda tergantung apa yang lagi terkenal di zamannya mereka. Nabi Allah Isa alaihissalam mukjizatnya apa? Yubdiul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idznih. Lah, dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Dia bisa hidupin orang yang mati. Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa mukjizatnya seperti itu? Karena pada zaman itu lagi terkenal tabib, orang yang ngobat-ngobati, terkenal di zamannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Makanya beliau dikasih mukjizat seperti itu. Nabi Allah Musa alaihissalam keluar daripada tongkatnya sihir. Ya. Kenapa dikasih keluar ular di tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, dan tongkatnya bisa membelah daripada lautan? Kenapa? Karena pada saat itu lagi terkenal sihir. Banyak orang-orang sihir di zaman Fir'aun. Nah, Nabi Allah Muhammad apa mukjizatnya? Nabi Allah Muhammad alaihissalam mukjizatnya itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'an mukjizatnya? Karena pada saat itu orang Arab lagi terkenal, mereka itu orang yang sastranya tinggi, bahasanya tinggi, orang yang lagi berlomba-lomba di dalam mengarang syair-syair Arab. Kalau dalam bahasa yang kita kenali namanya at-ta'liqat, syair-syair itu orang lagi berlomba-lomba ingin dikatakan anak ini orang yang paling pintar, yang paling fasih berbicara bahasa Arab. Makanya diturunkanlah Al-Qur'an. Jadi kunci daripada mukjizat itu tidak lain hanya untuk melemahkan orang tersebut agar dia tidak bisa mendatangkan sesuatu melebihi apa yang dibawa utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia mukjizat. Nabi-nabi itu diberikan mukjizat al-kharijah an maqduril bashar, yang mana mukjizat tersebut keluar daripada kemampuannya manusia. Kita ini manusia yang biasa, nggak mungkin bisa. Coba kumpulkan ribuan orang yang sastrawan, orang yang bisa bahasa Arab fusha, yang menguasai ribuan bahkan daripada kamus-kamus dari bahasa dulu sampai bahasa sekarang. Coba kumpulkan, suruh mereka kasih waktu, coba ente tulis Al-Qur'an atau tulis sesuatu yang lebih indah daripada Al-Qur'an. Mereka semua pasti angkat tangan, gak bakal mampu mendatangkan sesuatu yang melebihi daripada Al-Qur'an. Nah, ini yang dinamakan dengan mukjizat. Wa akhbarani anna li rabban jalla dhikruhu qadiran aliman hayyan mutakalliman ya'muru wa yanha. Dan Nabi tersebut mengabarkan kepadaku bahwasanya sesungguhnya aku ini punya Tuhan, yang mana Tuhan tersebut qadir, alim, hayyan, mutakallim, ya'mur wa yanha, menyuruh dan melarang. Qadiran ala an yu'aqiba in asaitu,
Tuhan tersebut mampu untuk menyiksaku apabila aku berpaling daripada Allah. Wa yusib in ata'tuh, dan memberikan aku pahala apabila aku taat. Aliman bi asrari wa ma yakhtalif fi afkari, yang tahu apa yang ada di dalam hatiku. Wa ma yakhtalif yani yataharrak, yang bergerak di dalam pikiranku. Wa qad wa'ad wa u'ad, dan Tuhan tersebut sudah memberikan janji, yang taat aku berikan surga. Wa au'ad, memberikan peringatan, yang enggak taat aku kasih neraka. Wa amara bil iltizami qawanin syar'i fayada fi qalbihi annahu mumkin, dan Tuhan tersebut mewajibkan kita untuk berjalan sesuai dengan konun-konun ataupun peraturan-peraturan syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya semua adalah lintasan yang ada di dalam hati kita. Ya, sebelum kita beribadah. Jadi sebelum kita beribadah, sebelum juga kita adanya ilmu dan makrifat, maka di situ ada lintasan dalam hati yang mana lintas terus seperti tadi yang sudah kita baca. Oh, kita tahu ada nikmat. Oh, kalau ada nikmat berarti ada orang yang ngasih nikmat. Kalau ada orang yang ngasih nikmat berarti aku dituntut untuk taat. Aku dituntut untuk bersyukur. Dan juga ada nabi kan, ada utusan Allah yang dia katakan bahwasanya kita ini ada Tuhan, yang mana Allah itu mampu untuk menyiksa kita, mampu untuk memberikan pahala kepada kita dan hal-hal yang lainnya. Nah, ketika kita sudah melewati daripada lintasan hati seperti itu, maka fayaga fi qalbihi annahu mungkin. Maka di dalam hati kita merasa, oh, aku ini kalau untuk mensyukuri nikmat kayaknya mungkin, kayaknya bisa. Kalau hanya disuruh untuk mensyukuri nikmat, insya Allah bisa. Idza istihalata lidzalika fil aql, karena tidak ada yang mustahil dalam pikiran kita untuk mensyukuri nikmat, itu enggak mustahil. Bi awwalil badiha. Awal badiha itu lintasan yang tanpa ada pemikiran yang jernih. Kita cuma lintasan sekali, oh bisa insya Allah, tapi kita nggak mikir lagi. Oh bisa, kayaknya anak mensyukuri nikmat itu bisa. Tapi tanpa kita pikir panjang lagi, oh mensyukuri nikmat itu bukan sesuatu hal yang mudah. Mensyukuri nikmat itu berarti kita ngapus sifat hasud dalam hati kita. Kita ngapus sifat dengki dalam hati kita. Kita harus mempunyai sifat ridho dalam hati kita. Kita harus mempunyai sifat qanaah dalam hati kita. Itu tidak mudah. Rasa syukur itu tidak mudah, susah, banyak rintangannya. Maka oleh karena itu, fa yakhafu ala nafsihi inda dzalika wa yabza. Ketika kita sudah tahu bahwasannya kita ini ada orang yang memberi nikmat, maka kita takut. Kita takut atas diri kita, takut kita tidak bisa mensyukuri daripada nikmat tersebut. Atau kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada khatirul faza alladhi yunabbihul 'abda wa yalzamuhul hujjah. Maka ini adalah lintasan ketakutan seorang hamba, atau ketakutan yang membangunkan hamba tersebut dari kelalaian. Jadi ketika kita sudah tahu aku ini punya orang yang memberikan nikmat dan aku harus mensyukuri nikmat tersebut, dan ada orang yang memberi nikmat tersebut, kita tahu Allah. Nah, disitulah yang membuat kita takut. Oh, aku ini nanti bisa nggak taat? Aku ini nanti bisa nggak mensyukuri nikmat? Apakah betul Allah itu Tuhanku? Maka pada saat itu yalzamul hujjah. Orang tersebut tergerak hatinya untuk mencari jalan, untuk mencari dalil petunjuk bahwasannya yang beliau sembah itu adalah betul Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dalam kitab fikih itu diajarkan, di dalam kitab Az-Zubat, Nazam Zubat, ya, diajarkan apa? Awwal wajib 'alal insan ma'rifatul ilahi bistighfar. Pertama kali yang wajib bagi kita manusia apa? Ma'rifatul ilah. Kita ini pertama kali harus tahu Allah dulu dengan yakin. Dengan yakin dan kita sudah menerima apapun, kita sudah tahu Allah.
dan yakin dengan sesuatu hal yang zahir di dalam mata kita ataupun sesuatu hal yang tidak kita bisa pandang. Ketika kita sudah meyakini itu semua dengan jalan yang betul, dengan dalil yang betul, dengan bimbingan daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita, baru di situ kita sudah bisa melewati daripada tahapan ilmu dan ma'rifah. Tapi tahapan ilmu dan ma'rifah yang hanya sebatas orang biasa. Ya, karena Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Al-Risalah, di situ beliau mengatakan tahapan daripada yakin itu ada 3. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada juga yang namanya hakul yakinnya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, untuk kita yang pertama kali ini yang harus kita ketahui satu dulu yang namanya ilmu yakin. Sekarang ini marhalahnya. Ilmu yakin dulu yang harus kita ketahui. Apa maksudnya? Kita udah tahu, kita udah menerima bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud ada. Dan Allah Subhanahu wa taala itu qadim, tidak hadis. Ketika itu sudah kita tahu, baru kita berjalan di dalam ibadah. Setelah itu baru kita bisa menyusuri berjalan sampai kita sampai ke ainul yakin, sampai kita ke hakul yakin. Itu ada prosesnya. Maka ketika timbul rasa takut, maka terdorong di dalam hati kita untuk mencari hujjah, wa yud'idu ila an-nazar wal istidlal, dan mendorong kita juga untuk meneliti dan mencari dalil-dalil. Fa yahtajul abdu inda dzalik, yahtaj yani yataharrak, bergerak. Wa yaglaq wa yanzur fi tariqil khalas wa husulil aman lahu mimma waqa fi qalbi. Dan dia galau. Yaglaq ini apa namanya? Galau ataupun gelisah dalam hati dia. Wa yanzur fi tariqil khalas, dan dia mencari jalan agar terlepas daripada rasa hati yang takut ini. Jadi ketika kita tahu kita punya Tuhan, kita masih belum yakin. Bagaimana cara kita yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu hadir? Ya, kita mencari cara sampai hati kita ini aman daripada rasa-rasa yang seperti itu. Au sami' bi udni, walam najid fihi sabilan siwa an-nadhari bi 'ilmihi bid dalail. Maka tidaklah dia menemukan jalan kecuali siwan nazar bi'adlihi bidawa'il, kecuali dia mencerna dengan akalnya daripada apa? Daripada dalil-dalil. Seperti apa? Dalil wal istidlal bisun'ah ala sanih. Dan dalil seperti kita tahu misalnya Allah ada. Dari mana? Dari alam misalnya. Alam ini, alam semesta ini ataupun dunia ini ada. Kenapa? Enggak mungkin ada dunia kecuali ada yang menciptakannya. Di situ termasuk daripada dalil juga. Dia sulalahul ilmu yakin bima huwal ghaib wa ya'lam anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu. Agar dia mendapatkan ilmu yakin, agar dia mendapatkan ilmu yakin, keyakinan dia dari apa yang tidak bisa dipandang oleh dia punya mata. Wa ya'lamu anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu, dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan, yang mana Tuhan tersebut memberikan pekerjaan bagi dia, mentakdirkan sesuatu pekerjaan bagi dia, ya'mur, memerintahkan dia, yanhahu, dan melarang dia di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, fa hadhihi awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Maka ini adalah permulaan dari jalan rumit yang dialami hamba Allah di dalam menelusuri ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kali jalan yang rumit itu kita mendapatkan keyakinan ataupun ilmu yakin bahwasanya kita ini mempunyai Allah yang memerintahkan kita dan melarang kita. Nah, itu pertama kali jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa
wa taala. Ya, jadi ketika lintasan itu datang, ya, dan menuntut diri kita ini untuk mencari hujjah ataupun dalil, dan sudah kita dapatkan lewat penglihatan kita sendiri, lewat akal kita sendiri, dengan adanya alam, misalnya kita baru tahu bahwa kalau adanya alam berarti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua sudah lewat, maka nanti ada marhalah yang kedua, jalan yang kedua, yaitu jalan ibadah. Ya. Mungkin sampai sini dulu. Al-Fajr tutup. Ya. Fahadihi awwalu aqabatin istakbalat fi tariqil ibadah wa hiya aqabatul ilmi wal ma'rifah. Maka jalan tersebut adalah jalan ilmu dan jalan ma'rifah. Kemudian di sini kita sudah selesai, ya. Kemudian kita kaji sedikit dan minta waktunya menanggapi daripada pertanyaan kemarin. Jadi kemarin ada pertanyaan kan? Kemarin ada pertanyaan tentang apa? Kemarin tuh mushaf masjid. Jadi kemarin itu ada pertanyaan tentang mushaf masjid. Gimana mushaf masjid ini kalau seandainya dibawa ke rumah? Mushaf masjid dibawa ke rumah, terus dibaca buat tahlilan. Ala-ala masjid misalnya, ya, ala-ala masjid misalnya dibawa buat tahlilan atau dibawa buat apa? Acara nikahan. Kadang dibawa buat acara nikahan ya kan? Ada. Kalau dalam bentuk wakaf, ya, ala-ala masjid atau buat masjid dalam bentuk wakaf, ya, dalam bentuk wakaf. Di sini anda cari, ya, dan anda temukan di dalam kitab yang bernama Umdatul Mufti wal Mustafti. Kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, ya, di sini mengatakan, ana jawab dulu, ana baca dulu nasnya. Jadi nanti Pak Haji Yusuf jangan katakan kata orang lagi. Nanti udah ini nas dari kitab, ya, yang mengatakan bahwasanya boleh atau tidak boleh. Mas'alatun waqfun 'alal jami' wa kullu waqfin mukhtassin bi jihatin min masalih. Waqfun 'ala masjidin jami' wa kullu waqfin mukhtassin bi jihatin min masalihi minha ma huwa mawqufun 'ala firasyi wa minha ma huwa mawqufun 'ala imaratil birkah wa tamalliyatiha bil ma' wa minha ma huwa mawqufun 'ala siraj lam yajuz lil hakim amrun nadiri bi sarfi waqfi syai'in ila syai'in akhar ghair mukhtassin bihi wala lin nadiri dzalik bal yata'ayyan sarfu kulli waqfin ila masrafihi amalan bi syartil waqif. Jadi misalnya ada orang mewakafkan sesuatu kepada masjid jami'. Ada orang terkadang mewakafkan apa? Firash ataupun disata kayak apa namanya? Ini, karpet, atau ada orang juga mewakafkan untuk dibangunkan apa namanya? Birkah. Birkah itu kolam air. Pertama lihat di hamil mak dan harus diisi dengan air. Itu kan termasuk wakaf juga terkadang, ya. Wa min hamma huwa mawqufun 'ala siraj. Atau juga ada orang mewakafkan daripada lampu-lampu yang ada di masjid ini kan bentuk wakaf juga ada. Maka di sini apa hukumnya? Lam yajuz lil hakim amran nadir bi sarfi waqfi syai'in ila syai'in akhar ghair mukhtassin bihi. Enggak boleh bagi seorang hakim untuk menyuruh orang yang diwasiatkan untuk menjaga daripada wakaf tersebut memalingkan barang wakaf tersebut kepada sesuatu yang bukan dikhususkan untuknya. Enggak boleh. Misalnya orang ngasih sajadah. Buat apa sajadah dikasih? Buat orang di masjid sholat misalnya. Maka kita enggak boleh
menjadikan sajadah ini fungsinya selain untuk sholat di masjid, tak boleh. Kalau seandainya orang tersebut yang mewakafkan dan dia mensyaratkan bahwasannya yang dia kasih ini adalah harus untuk orang sholat di masjid dan untuk digunakan orang di masjid, maka enggak boleh untuk digunakan dalam hal-hal yang lain, enggak boleh. Wa qala al-Hubayshi yajibu al-amal bi muqtada syartil waqif wa ittiba'uhu wa la yajuzu lin-nadhir wala lighairihi mukhalafatu syartul waqif fa inna syartal waqif kanas syari' sallallahu alaihi wasallam. Al-Hubayshi mengatakan, maka wajib bagi kita untuk mengamalkan daripada tuntutan-tuntutan yang sudah diajukan oleh orang yang mewakafkan. Ya, misalnya orang mewakafkan, anak mewakafkan karpet nih. Buat apa wakaf karpet? Anak wakafkan di masjid untuk orang di masjid sholat. Udah gitu. Jadi fungsi dia wakaf untuk orang di masjid sholat. Maka gak boleh karpet ini dikeluarkan sama sekali dan fungsinya untuk bukan selain sholat. Gak boleh. Karena di dalam Islam, dalam syariat ada kaidah syaratul waqif karena si syari'. Syaratnya orang yang mewakafkan barang, kedudukannya itu sama seperti nas syariat. Kedudukannya sama seperti nas syariat. Yang namanya nas syariat itu enggak boleh ditentang. Yang namanya nas syariat itu enggak boleh diabaikan. Yang namanya nas syariat itu enggak boleh dilalaikan. Begitupun juga dengan syarat orang yang mewakafkan. Sama seperti misalnya ada orang mewakafin masjid. Anak punya uang 1 miliar misalnya. Anak bilang, Pak Faruk, anak wakafkan uang anak untuk masjid. Tapi yang boleh masuk masjid ini cuma orang puding. Orang selain puding enggak boleh masuk. Itu syarat dari anak. Apa kata ulama? Utu bi asyartu. Syaratnya itu harus diikuti. Karena itu syarat daripada orang yang memberikan wakaf. Selagi tidak menentang daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kita harus tahu definisi wakaf itu apa. Wakaf itu kan habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a bagai ainihi bighati tasarruf fi radabatihi ala masrafin mubahin wujud. Jadi kan namanya wakaf itu kita menahan harta. Kita nahan harta, yang mana harta yang ditahan ini yumkinul intifa, bisa untuk kita manfaatkan. Ma'a baqa'i ainihi, bersamaan dengan itu barangnya itu harus ada. Ana wakaf karpet nih. Karpetnya itu kan bisa ana manfaatkan, tapi barangnya juga ada. Gak boleh kita mewakaf minuman, boleh gak minuman diwakafkan? Boleh nggak makanan diwakafkan misalnya? Nggak boleh. Walaupun minuman ini manfaat, tapi manfaatnya itu dengan kita menghabisi minuman, habis. Sesuatu yang bentuknya manfaatnya itu bisa kita raih, tapi barangnya itu hancur, maka itu tidak bisa dijadikan wakaf. Sama makanan itu manfaat nggak? Manfaat. Tapi kan syaratnya wakaf badal ain. Ainnya itu harus ada. Barangnya itu harus ada. Gak mungkin makanan itu bisa manfaat dengan dilihat aja. Orang ngasih makanan misalnya, namanya wakaf kan barangnya harus ada. Berarti anak nggak boleh makan tuh makanan, harus ada terus makanannya. Terus kalau nggak dimakan ya dilihatin aja. Manfaat nggak dilihatin makanan? Kan tidak dapat manfaat. Nah sebagian ulama juga mengatakan yang muktamad mazhab Syafi'i termasuk yang tidak sah wakaf uang. Wakaf uang tunai cash, ya. Muktamad, anak katakan muktamad, ya. Jangan di nanti ini ada orang fatwa boleh. Anak katakan muktamad mazhab Syafi'i, ya. Wakaf cash uang tunai itu tidak diperbolehkan karena uang tunai itu bisa bermanfaat kalau kita habisi uangnya. Kan yang namanya wakaf itu kan selamanya. Kalau uangnya habis, udah nggak selamat. Ya. Itu mazhab muktamad mazhab Syafi'i.
Nah kalau seandainya tapi ada orang bilang nih, Ana punya uang 5 juta, Ana bilang Pak Faruk, Ana ada uang 5 juta, Ana pengen wakafkan uang ini untuk dibelikan karpet buat masjid. Itu wakaf dalam bentuk apa? Wakaf dalam bentuk karpet. Tapi antum mendapatkan tugas wakil. Antum ana wakilkan untuk beli karpet. Antum ana wakilkan untuk beli karpet, biar dipakai di masjid. Kalau antum jadi wakil, berarti antum nggak boleh nguntungin nanti. Gitu. Saya misalnya anak kasih duit 5 juta beli karpet, ada karpet 4 juta 800, sisanya mana? Sisanya antum nggak sisanya lagi. Nah, karena antum di sini orang yang menerima wakaf dan juga menjadi wakil anak untuk membeli karpet tersebut. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gitu, bilang dulu sama orangnya, nih tinggal sisa 5 juta, anak beli karpet sudah, sisa 200, ngomong dulu, ini mau gimana? Kalau anak kasih ya dapat buat masjid atau buat maslahat masjid. Ya. Nah, lebih enak di dalam masjid ini agar kita nggak tercampur uang wakaf atau yang lainnya, lebih baik pakai kotak amal nih. Kotak-kotak amal yang keliling-keliling itu kan, itu insya Allah bisa kita pakai untuk maslahat umum. Tapi kalau barang-barang wakaf yang bentuknya seperti itu, tergantung syarat orang yang mewakafkan. Nah ini ada juga sedikit lagi ya. Ini kita tutup, ini kita nyatakan pertanyaan. Di sini Al-Manawi di dalam kitabnya At-Taisir, beliau mengatakan mimma amad bihil balwa. Beliau katakan sesuatu hal yang sudah menjadi malapetaka di halayak ramai ini ya, udah menyeluruh kita ini ya. Apa? Istiqmalu husril masjid wa firashuhu bil wala'im wal a'ras. Kita ini sering pakai karpet masjid untuk acara-acara pernikahan. Ada nggak di sini? Belum ada kayak ini ya. Ada. Tapi memang karpet itu memang udah nggak pakai lagi. Kemarin kan kita cuci juga deh. Iya. Ada yang memanfaatkan, ada kalau memang diperlukan. Nah itu sebenarnya kan tidak diperbolehkan, sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Bahkan di sini dikatakan wadzalika min akbahil munkarat yajib ala kulli ahad ingkaru. Bahkan di sini beliau katakan ini paling intinya sesuatu hal yang mungkar dan wajib bagi setiap orang mengingkari perbuatan tersebut. Di sini fatwanya Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya At-Taisir. Nggak boleh memakai karpet untuk ataupun peralatan-peralatan masjid yang lain yang bentuknya wakaf untuk kegiatan-kegiatan seperti acara pernikahan dan yang lainnya ataupun acara-acara yang lain. Tapi kan di Arab dulu kan mereka lebih terkenal kalau acara itu pasti acara pernikahan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, mushaf masjid gimana mushaf? Mushaf masjid juga sama. Mushaf masjid juga sama. Kecuali memang terkenal di kampung ini misalnya, kalau orang wakafin masjid, dia bakal tahu mushafnya. Kalau diwakafin di masjid, dia bakal tahu mushaf ini bisa dipakai untuk orang-orang lain. Kadang dipakai untuk rumah, kadang dipakai untuk acara tahlilan, kadang dipakai untuk acara orang di kuburan. Nah, itu sebagian ulama memperbolehkan. Kalau memang kita tahu orang yang mewakafkan ini di kampung dia ini memang terkenalnya seperti itu. Di kampung Buding misalnya, di kampung Buding itu memang ma'rufnya, terkenalnya orang kalau mewakafin mushaf ke masjid itu pasti dipakai ke rumah-rumah buat tahlilan. Pasti dipakai untuk acara di kuburan, pasti dipakai untuk keluar. Nah, dia tahu udah. Nah, ketika dia tahu dia wakaf, maka boleh mushaf yang dia wakafkan itu dibawa keluar untuk dipakai di acara kuburan misalnya. Itu. Tapi kalau misalnya dia mensyaratkan ini anak wakaf mushafnya udah khusus buat masjid, anak wakaf mushaf untuk orang yang datang di masjid dan untuk orang yang baca di masjid. Kalau dia bilang kayak gitu, maka mushafnya nggak boleh keluar sama sekali dari masjid.
Mushafnya harus di masjid dan mushafnya harus dibaca di masjid, dan orang tahlilan tidak boleh pakai mushaf yang ada di masjid. Itu. Karena tadi ya, barang wakaf itu apa? Habsu mal. Kita menahan harta. Tujuannya ke mana? Ke tempat orang yang mewakaf itu. Tujuannya dia dulu. Ya. Dan tujuannya dia ini selagi tidak ditentang oleh syariat, maka harus diikuti, wajib hukumnya mengikuti syaratnya orang yang mewakafin barang. Jadi seperti itu. Jadi wakaf mushaf tadi, ya, balik-baliknya tergantung kepada niat orang yang mewakafi. Kalau seandainya dia mewakafi mushaf tersebut dan dia katakan ini mushaf anak wakaf ke masjid, dan tidak apa-apa kalau seandainya ada orang yang maki di luar-luar juga kebutuhan tahlilan dan yang lainnya, maka boleh untuk dibawa keluar. Tapi kalau seandainya dia katakan mushaf ini hanya khusus untuk di masjid dan orang yang duduk di masjid dan bacanya harus di masjid, maka mushaf ataupun barang-barang yang lain itu tidak boleh dikeluarkan sama sekali dari masjid. Jadi masalah wakaf ini jangan dianggap seringan masalah itu, sudahlah barangnya nggak dipakai atau enggak, ya. Terkadang itu tidak bisa, karena wakaf itu ikhtisasuhu lil adami itu udah yanfaq, hubungan antara manusia itu udah lepas. Semuanya itu gurbah ilallah. Itu udah milik Allah semua kalau udah bahasanya wakaf. Misalnya ada masjid hancur. Bangunannya udah hancur, semua udah hancur. Itu gimana itu? Barangnya boleh nggak dibawa keluar? Baca Tuhfah, baca Muni, baca kitab-kitab yang lain, itu nggak boleh dipindahkan barangnya ke tempat yang lain kecuali di masjid juga. Bahkan mereka katakan kalau bisa masjid yang paling dekat, al-aqrab wal aqrab, masjid yang paling dekat, baru bisa dipindah. Oh, kalau seandainya bangunannya nggak ada, bangunannya udah hancur, orang sini nggak mau bangun masjid, dia mau bangun pondok, tapi di tanah masjid. Dia mau bangun madrasah, tapi di tanah masjid. Kenapa di tanah masjid? Masjidnya udah hancur, nggak ada orang yang mau bangun lagi. Mau tamat mazhab kita itu nggak boleh. Walaupun ada sebagian yang mengatakan kalau memang nggak kepake sama sekali dan nggak dijadikan masjid sama sekali, nggak apa-apa untuk dijadikan madrasah ataupun ribat atau pondok pesantren. Jadi sebenarnya luar biasa. Ini cuma sekedar menjawab daripada pertanyaannya Pak Haji Yusuf, karena memang penting, makanya anak nggak mau jawab langsung di tempat, ya. Karena kita mau cari dulu. Ya, alhamdulillah, nemu ibaratnya, ya, di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti itu anak buka lebih dari 10 kitab kalau antum tahu itu, anak cari-cari. Karena kalau di dalam kitab-kitab itu mereka menyebutkan pindahnya barang dari masjid ke masjid, dari masjid ke sini. Yang kita pengen cari itu bagaimana memindahkan barang dari masjid ke rumah. Apakah boleh atau tidak? Gitu. Anda dapatkan di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, itu pun bukan di rumah tapi di kuburan. Tapi itu kan bisa dimakna, semakna dengan itu. Ada fatwanya, ada ininya. Insya Allah mungkin sudah cukup, belajar sudah dapat melewati pada waktu kita. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Ya. Insya Allah nanti perjumpaan selanjutnya minggu ini Insya Allah Habib Nabi datang. Allah hari Selasa ini, Insya Allah Habib Nabi datang, berarti beliau ya. Ya